Pemirsa, ayah Mario Dandi yang juga mantan pejabat pajak dengan harta yang fantastis, Rafael Aluntri Sambodo diperiksa KPK. Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Aluntri Sambodo, memenuhi panggilan KPK. Rafael memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya sebanyak 56 miliar rupiah kepada KPK. Tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi, Rafael Aluntri Sambodo langsung masuk ke gedung KPK tanpa pengawalan. Rafael terlihat duduk di ruang tunggu di gedung KPK untuk menunggu pemeriksaan. Menurut agenda hari ini, Rafael akan mengklarifikasi harta kekayaannya dengan Direktorat LHKPN. Rafael belakangan menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap anak pengurus GP Ansor viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, untuk mengupdate pemeriksaan ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, kita menuju ke gedung KPK bersama rekan kami, Kevin Pakan. Selamat sore, Kevin. Apa hasil pemeriksaan KPK terhadap Rafael Aluntri Sambodo? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Sudah lebih dari 7 jam, di mana sekitar pukul 9 pagi tadi, mantan atau ex-pejabat dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, ini masih melakukan pemeriksaan atau dimintai keterangannya atau klarifikasinya dari KPK terkait dengan harta kekayaannya yang mana terkait dengan LKHPN yang memang ini dinilai mencapai 56,1 miliar rupiah. Dan memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau Syafa dan juga pemirsa karena tadi sekitar 10 menit yang lalu pihak dari KPK sudah melakukan press conference berada di ruang KPK terkait dengan update terkininya, di mana tadi terdapat sejumlah poin yang memang disampaikan terkait dengan permintaan hasil klarifikasi bahwa memang sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan. Dan memang kalau Anda melihat di layar kaca saat ini bahwa kami masih menunggu terkait dengan adanya pernyataan pers begitu yang mana kami dapat informasi akan dilakukan oleh pihak KPK terkait dengan proses pada hari ini. Namun tadi disampaikan oleh pihak KPK, dalam hal ini Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, yang menyatakan bahwa memang kalau dilihat ini KPK telah melakukan atau mengecek begitu LHKPN dari Rafael Aluntri Sambodo pada tahun 2018. Di mana pada saat itu telah diperiksa terkait dengan masa periodenya, yaitu dari periode 2015 hingga 2018. Namun yang cukup menarik, pada tahun 2019 ini KPK menilai adanya transaksi yang aneh dan mencurigakan. Maka dari itu dari tanggal atau dari tahun 2019 hingga tahun 2021 lah yang nantinya akan dilakukan atau dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil atau harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Tri Sambodo. Nah, memang kalau dilihat juga kami rekan-rekan media diminta untuk mundur oleh pihak KPK. Nantinya kami masih terus memantau apakah memang nanti Rafael Aluntri Sambodo yang akan datang keluar ataupun dari pihak KPK akan melakukan proses atau penyampaian konferensi pers begitu oleh kami pihak media. Syafa. Baik, terima kasih Kevin Pakan langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas hasil pemeriksaan Rafael sudah bergabung bersama kami juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali Fikri, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, alhamdulillah kabar baik. Baik, Pak Ali Fikri, hingga saat ini apa hasil pemeriksaan KPK terhadap Rafael Aluntri Sambodo? Iya Pak Safa, jadi sejauh ini masih dilakukan klarifikasi gitu ya oleh tim LHKPN KPK gitu ya, di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring terhadap beberapa hal informasi yang dituangkan di dalam LHKPN oleh RAT ini begitu ya. Jadi kan ketika melaporkan LHKPN itu data yang kemudian diisi di dalam LHKPN ini kan berdasarkan dari masing-masing wajib lapor LHKPN gitu ya, seperti halnya pajak. Jadi menghitung sendiri dan kemudian mengisi daftar di LHKPN tersebut. Nah, tentu ketika
terjadi adanya dugaan ketidaksinkronan antara profil dari wajib lapor LHKPN tersebut dengan harta yang diisi di dalam LHKPN tersebut, maka dilakukan pemeriksaan, begitu ya. Pemeriksaan itu artinya apa? Direktorat LHKPN kemudian memerintahkan tim pemeriksa untuk mengecek secara faktual harta kekayaan dari penyelenggara negara tersebut yang dilaporkan kepada KPK, begitu ya, secara faktualnya. Tentu dengan data yang dimiliki. Di beberapa daerah tadi juga sudah dijelaskan, misalnya di Manado, di Minahasa, dan di Jogja, dan di beberapa tempat lain, tentu tim kemudian ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, berikutnya kemudian dilakukan klarifikasi. Nah, hari ini itu kami undang RAT ini untuk hadir dalam rangka untuk klarifikasi data yang dia masukkan di dalam LHKPN tersebut. Begitu, Mbak. Baik Pak Ali, jadi hingga pemeriksaan sampai sore hari ini, apakah KPK sudah menemukan adanya indikasi yang tidak wajar dalam laporan keuangan Rafael? Iya, sejauh ini kan masih dilakukan klarifikasi ya, sehingga belum bisa disimpulkan karena tentu saya kira juga tidak hanya hari ini, kemungkinan beberapa waktu ke depan juga masih akan dilakukan klarifikasi karena pemeriksaan penelusuran terhadap aset harta yang dituangkan di dalam LHKPN ini kan tidak di satu tempat saja, tetapi kemudian juga di tempat-tempat lain yang butuh kemudian waktu untuk melakukan pemeriksaan, baru kemudian kembali dilakukan klarifikasi. Berikutnya tentu analisis terhadap hasil klarifikasi ini juga kemudian dibutuhkan waktu untuk berikutnya apakah kemudian nanti hasil akhirnya pasti juga kemudian kami akan sampaikan nantinya setelah memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dan klarifikasi hari ini telah sepenuhnya selesai. Baik, jadi prosesnya masih panjang ya Pak Ali Fikri. Kemudian apakah pemeriksaan ini hanya berhenti di Rafael saja? Lalu bagaimana dengan belasan ribu pegawai pajak lainnya yang belum melaporkan LHKPN mereka? Iya, jadi kan memang setiap tahun KPK selalu kemudian menyampaikan per 31 Maret 2023 ini batas akhir penyampaian LHKPN terhadap wajib lapor seluruh penyelenggaraan negara, begitu ya. Dan memang betul di Kementerian Keuangan misalnya kemarin sudah disampaikan 13.000 sekian pegawai Kemenku yang belum melaporkan. Jadi ini belum melaporkan ya, artinya masih ada waktu sampai 1 bulan ke depan, sampai 31 Maret 2023, batas akhir bisa kemudian disampaikan apakah tingkat atau berapakah tingkat kepatuhan dari pegawai di Kementerian Keuangan tersebut dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tentu nanti bisa diketahui setelah tanggal 31 Maret 2023, begitu Mbak Safa. Baik Pak Ali Fikri, ini LHKPN Rafael Alun sebetulnya sudah dicurigai sejak 2012, lalu kenapa baru kembali diperiksa saat ini? Ya, sebenarnya KPK tidak diam ya. Di tahun itu sampai kemudian 2020 kan sudah melakukan pemeriksaan dan juga klarifikasi terhadap yang bersangkutan ya. Dan hasilnya juga kemudian sudah diserahkan kepada inspektorat, begitu ya. Di inspektorat investigasi di Kementerian Keuangan, begitu ya, atau IB. Nah, tentu kemudian kan ini yang menjadi tindak lanjutnya adalah di Inspektorat Kementerian Keuangan. Seperti apa kemudian hasil dari pemeriksaan dan klarifikasi yang sudah dilakukan oleh KPK sebelumnya. Perlu kami sampaikan begini Mbak Tasya. Karena ini adalah terkait dengan proses administratif, tentu sanksi-sanksi yang kemudian diberikan sebagaimana amanat undang-undang adalah sanksi-sanksi administratif, begitu ya. Memang sejauh ini secara normatif aturan-aturan terkait ini masih sebatas itu, misalnya untuk sebagai bahan pertimbangan promosi, mutasi, dan lain-lain yang terkait dengan kepegawaian dari para penyelenggara negara. Baik Pak Ali, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Ali Fikri, terima kasih Pak Ali Fikri, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK telah bergabung bersama kami di Ainus Sore.
Pemirsa, perkembangan teknologi digital kini menjadi tren berkomunikasi yang dapat mempromosikan produk dengan konsumen setianya. Hal itu membuat Sasa Santan berhasil meraih penghargaan sebagai Top Digital PR Award 2023. Konsistensi Sasa Santan dalam menggunakan platform media digital dalam menjalin hubungan dengan konsumen setianya berbuah penghargaan Top Digital PR Award 2023 yang diselenggarakan oleh Trans & Co Indonesia bersama dengan infobrand.id di Jakarta. Tingginya antusias masyarakat dalam mengakses media digital membuat Sasa Santan gencar mempromosikan Sasa Santan Omega 3 dengan beragam konten menarik. Kedepannya, Sasa Santan Omega 3 akan tetap berupaya menghadirkan program-program terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Sasa Santan sangat bangga terhadap pencapaian ini, dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap tim marketing yang sudah secara konsisten mengkomunikasikan Sasa Santan sebagai satu-satunya santan sehat di Indonesia yang mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, apresiasi ini juga kami tujukan kepada konsumen setia Sasa Santan omega 3 dan sebagai bentuk terima kasih terhadap pilihan konsumen Sasa Santan Omega 3 yang telah memilih pilihan lebih sehat untuk keluarga. Sasa Santan Omega 3 juga telah melakukan berbagai kampanye di platform digital, mulai dari kampanye Omega Smoothies yang menjadi alternatif pengganti susu yang cocok digunakan bagi konsumen dengan intoleransi laktosa. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak, sekaligus ayah dari Mario Dandi, terus ditelusuri. Selain di Jakarta, nyatanya Rafael memiliki sejumlah aset mewah di sejumlah daerah. Dan pemirsa, informasi terkait harta fantastis mantan pejabat pajak sekaligus menutup iNews sore hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Syafa Ati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Harta fantastis mantan pejabat Eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak dapat ditemukan di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, Rafael memiliki sebuah rumah mewah di daerah Umbul Harjo. Rumah seharga 1,5 miliar dibeli pada tahun 2015. Beberapa fasilitas ada di dalam rumah tersebut, mulai dari kolam renang hingga tempat fitness. Selama membeli rumah tersebut, keluarga Rafael Alun jarang menempatinya. Selain itu, anak Rafael, Mario Dandi Satrio juga pernah ditegur warga karena aksinya menggeber motor gede di jalanan kampung. Sering mengganggu karena ya malam barang itu kan keluar malam kan mengganggu itu naik kan agak ngebut gitu. Itu knalpotnya kan mengganggu. Menggunakan kendaraan apa, Pak? Kendaraan ya mobil sering besar itu apa? Motor besar itu. Harley Davidson gitu ya, motor besar ya. Selain di Yogyakarta, istri Rafael juga memiliki saham di perumahan elit Green Hills Residence di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara. Ada 5 pemegang saham di perumahan elit ini, salah satunya adalah istri Rafael, Erni Torondek.